Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparina. Di sini saya akan kembali mempresentasikan eh, tugas mata kuliah ekonomi moneter, yakni tentang Central Banks and the Bank on Canada. Yang mana Bank Kanada ini adalah sebuah bank sentral Kanada, yang mana bank ini juga memiliki banyak kesamaan dengan bank sentral dari negara lainnya. Nah, termasuk fungsi-fungsi uh, yang disebut yang ada pada bank ini. Baik, selanjutnya kita akan melihat apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, baik, adapun tujuan pembahasan dari materi ini, yaitunya yang pertama untuk mengklasifikasikan struktur institusional Bank Kanada serta 4 bank sentral asing yang paling penting. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengidentifikasi fungsi dan tingkat independensi Bank Kanada dan menentukan argumen yang mendukung dan menentang bank sentral yang independen. Kemudian yang ketiga yang akan kita bahas yaitu tentang menjelaskan bagaimana hubungan antara independensi bank sentral dan kinerja makroekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asal-usul Bank Sentral Kanada ini. Nah, bank ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Bank Kanada pada tahun 1934 dan mulai beroperasi pada tahun 1935. Jadi kemudian yang kedua, awalnya Bank Kanada ini merupakan sebuah institusi swasta, namun dinasionalisasi pada tahun 1938 dan kini Bank Kanada ini menjadi sebuah institusi nasional dengan kantor pusat yang berada di Ottawa. Kemudian yang ketiga yaitu tidak seperti bank swasta yang beroperasi untuk mencari keuntungan. Bank Kanada bertanggung jawab atas kebijakan moneter negara dan regulasi lembaga keuangan berbasis deposito di Kanada. Nah, sama seperti bank sentral lainnya ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat struktur dari Bank Kanada ini. Nah, adapun tanggung jawab atas operasional bank berada di tangan direksi yang terdiri dari 15 anggota. Nah, yang mana 15 anggota ini yaitunya gubernur yang juga menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO dan ketua dewan direksi. Kemudian di bawahnya terdapat deputi gubernur senior dan selanjutnya ada wakil menteri keuangan. Kemudian selanjutnya ada 12 direktur dari luar. Nah, jadi totalnya yaitu sebanyak 15 anggota. Nah, itulah struktur ya dari Bank Central of Canada ini. Nah, kemudian Dewan menunjuk gubernur dan deputi gubernur senior dengan persetujuan pemerintah. Nah, Bank Sentral ini juga melibatkan pemerintah kayak gitu dengan masa jabatan yakni 7 tahun yang dapat diperpanjang. Nah, kemudian direktur luar ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, dengan persetujuan kabinet untuk masa jabatan 3 tahun. Kemudian Dewan Pemerintahan diketuai oleh gubernur dan terdiri dari deputi gubernur senior dan 4 deputi gubernur. Nah, jadi itulah ya struktur dari Bank Central of Canada ini kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk dari fungsi dari Bank Kanada ini kayak gitu. Nah, adapun
fungsi yang pertama yaitu mata uang kayak gitu. Nah, yang mana Bank Kanada ini bertanggung jawab atas percetakan dan distribusi uang tunai. Nah, bank ini juga bertanggung jawab atas kebijakan terkait mata uang digital dan uang elektronik kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua manajemen dana. Nah, merujuk pada peran bank sentral dalam mengatur dan mengelola dana serta aset-asetnya. Jadi di sini Bank Kanada itu berfungsi ya sebagai eh, pengatur dan mengelola dana serta aset-aset yang ada di bank sentral ini kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adanya sistem keuangan. Nah, sistem keuangan ini yang mana Bank Kanada ini berfungsi mengawasi dan mengatur bank-bank komersial serta lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memastikan bahwa mereka beroperasi dengan aman dan sesuai dengan peraturan. Nah, jadi Bank Kanada di sini berfungsi uh, sebagai pengawas dan mengatur bank-bank komersial serta lembaga keuangan lainnya kayak gitu. Kemudian yang keempat ada kebijakan moneter. Nah, fungsi yang keempat dari Bank Central of Canada ini yaitu sebagai bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter kayak gitu dan menetapkan suku bunga acuan, mengendalikan suplai uang dan menggunakan alat kebijakan moneter lainnya. Nah, jadi ini ya ada 4 fungsi utama dari Bank Central of Canada ini. Gitu. Yang pertama tadi mata uang, yang kedua manajemen dana, yang ketiga yaitu sistem keuangan, dan yang keempat yaitu kebijakan moneter. Nah, selanjutnya kita akan jabarkan ya dari fungsi Bank Kanada tadi. Yang pertama itu mata uang kayak gitu. Nah, sebelum pembentukan bank, pemerintah federal dan bank-bank awalnya menerbitkan uang kertas. Nah, kemudian pada tahun 1945 bank memiliki monopoli atas penerbitan uang kertas di negara tersebut. Dan selanjutnya, bank juga melakukan penelitian berkelanjutan yaitunya untuk meningkatkan efektivitas biaya, kemudian untuk meningkatkan daya tahan uang kertas, kemudian untuk mengurangi pemalsuan. Nah, jadi penyebaran untuk mata uang kayak gitu. Kemudian yang kedua yaitu manajemen dana. Nah, sebagai agen fiskal pemerintah federal, bank sentral ini menyediakan layanan manajemen utang untuk pemerintah federal seperti memberikan nasihat tentang pinjaman, kemudian juga mengelola penawaran utang baru, kemudian yang ketiga yaitu membayar utang yang belum dilunasi. Jadi ini ya fungsi Bank Sentral ini sebagai agen fiskal pemerintah federal kayak gitu. Nah, kemudian mengelola cadangan devisa pemerintah, kemudian juga terlibat dalam transaksi keuangan internasional untuk mempengaruhi nilai tukar. Jadi ini dalam konteks manajemen dana. Kemudian yang ketiga yaitu sistem keuangan kayak gitu. Nah, sebagai Bank Sentral Kanada, Bank Kanada berfungsi sebagai pemberi pinjaman terakhir jika bank menghadapi krisis likuiditas atau dengan demikian mencegah bank runs dan kepanikan. Nah, kemudian yang kedua yaitu memiliki tanggung jawab eksplisit untuk pengawasan regulasi sistem pembayaran nasional yang dioperasikan oleh CPA. Yang mana CPA ini merupakan ya Central Bank Digital Currency, kemudian yang bertindak sebagai pemegang rekening deposito untuk pemerintah federal, anggota clearing langsung dari CPA, kemudian organisasi internasional seperti IMF dan bank sentral lainnya, kayak gitu. Ini dalam lingkup sistem keuangan. Nah, selanjutnya dalam kebijakan moneter. Nah, bank sentral menggunakan alat-alat seperti operasi pasar terbuka,
Nah, pergeseran saldo pemerintah antara bank dan anggota clearing langsung dari CPA untuk mengimplementasikan perubahan dalam jumlah uang yang beredar. Nah, kemudian dalam kebijakan moneter, tujuan utama bank itu adalah untuk menjaga inflasi tetap rendah, yang mana inflasi yang rendah berkaitan erat dengan tujuan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Nah, inflasi yang rendah juga akan melindungi daya beli para pensiunan dan mereka yang berpenghasilan tetap. Nah, jadi dalam lingkup kebijakan moneter, inilah fungsi lebih luasnya dari bank sentral ini, kayak gitu. Nah, kemudian kita melihat kayak gitu, seberapa independenkah Bank Central of Canada ini, kayak gitu. Nah, independensi instrumen. Nah, Bank Central of Canada ini independensi instrumen namun bukan tujuan. Nah, jadi dalam keadaan biasa, bank ini memiliki tanggung jawab atas kebijakan moneter. Dan yang kedua, jika pemerintah tidak menyetujui kebijakan moneter yang dijalankan oleh bank, nah pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengarahkan bank mengenai kebijakan yang harus dijalankan oleh bank, kayak gitu. Ini menurut Louis Rasminski tahun 1961. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang membuat Bank Kanada ini dependen, kayak gitu, atau bergantung. Nah, sistem tanggung jawabnya secara bersama. Kemudian yang kedua yaitu Menteri Keuangan itu dapat mengeluarkan arahan kepada bank yang mengindikasikan perubahan kebijakan tertentu yang harus diikuti oleh bank. Nah, kemudian yang mana menetapkan kebijakan baru periode berlakunya kebijakan tersebut. Selanjutnya faktor yang berikutnya yaitu meskipun otoritas tertinggi berada di tangan pemerintah, Bank of Canada cukup independen dan tidak ada arahan dari pemerintah yang pernah dikeluarkan. Nah, jadi begitu ya. Meskipun Bank Kanada ini berada di bawah otoritas, di bawah tangan pemerintah, kayak gitu. Akan tetapi Bank of Canada ini juga cukup independen, kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang adanya perubahan wajah Bank of Canada, kayak gitu. Nah, adapun perubahannya ya, kayak gitu. Bank of Canada ini juga telah mengalami kayak gitu sejumlah perubahan signifikan sejak didirikan pada tahun 1934 itu, kayak gitu. Eh, di sini juga terdapat ya kayak gitu beberapa perubahan wajah dari Bank of Canada ini, kayak gitu. Yang pertama itu bank ingin menjelaskan dan membangun kepercayaan atas tindakan bank, kayak gitu. Nah, kemudian bank telah bergerak menuju transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam operasinya. Nah, yang mana ya Bank Kanada ini berupaya kayak gitu untuk meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan operasinya, termasuk dengan menyediakan informasi yang lebih terbuka kepada publik. Nah, tentang pertemuan kebijakan moneter dan pemikiran di balik keputusan kebijakan. Nah, kemudian Dewan Pengurus Bank juga menerbitkan laporan kebijakan moneter dan pembaruan laporan kebijakan moneter, kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu telah meningkatkan jumlah konferensi pers atau rilis dan pidato serta menata ulang kantor-kantor regionalnya dengan tujuan untuk meningkatkan komunikasi, kayak gitu.
Nah, selanjutnya perubahan yang signifikan ya dari Bank of Canada ini itu telah memiliki situs web yang komprehensif kayak gitu. Pada www.bankofcanada.ca kayak gitu. Nah, inilah perubahan inilah yang mencerminkan evolusi Bank of Canada ini sebagai lembaga keuangan pusat Kanada yang beradaptasi dengan perubahan zaman dan tuntutan ekonomi global. Oke. Nah, selanjutnya, haruskah Bank of Canada ini menjadi independen? Nah, nah, ini sebuah pertanyaan ya, kayak gitu. Haruskah Bank Kanada ini menjadi independen gitu. Nah, independensi untuk sebuah bank sentral of Kanada ini dianggap sangat penting ya, kayak gitu dalam menjalankan fungsinya sebagai bank sentral kayak gitu. Nah, independensi ini juga memungkinkan Bank of Canada untuk bisa membuatkan keputusan kebijakan moneter berdasarkan pertimbangan ekonomi yang objektif kayak gitu. Nah, tanpa tekanan politik yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Nah, hmm, oleh karena itu harusnya kayak gitu Bank of Canada sebagai bank sentral harus independen kayak gitu. Nah, yang mana Bank of Canada juga mungkin adalah lembaga pemerintah paling independen di Kanada. Nah, disebutkan juga ya kayak gitu. Kemudian akan adanya timbul pertanyaan apakah independensi yang diberikan kepada Bank of Canada harus dibatasi kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu politisi yang sangat menentang kebijakan bank seringkali ingin membawanya di bawah penguasaan mereka untuk memaksakan kebijakan yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Nah, jadi karena penyebab inilah ya kayak gitu. Seharusnya Bank of Canada ini menjadi independen. Eh, Nah, kemudian kita masuk yaitu untuk kasus untuk kemandirian. Nah, eh, dalam kasus untuk kemandirian, nah yang mana ya kemandirian dari Bank of Canada ini juga telah menjadi topik perdebatan yang penting dalam konteks kebijakan ekonomi kayak gitu. Nah, beberapa kasus yang sering dikutip untuk mendukung kemandirian bank sentral, termasuk Bank of Canada ini, kayak gitu. Nah, yang pertama itu adanya tekanan politik yang akan memberikan bias inflasi pada kebijakan moneter, kayak gitu. Kemudian adanya siklus bisnis politik. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu dapat digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan pemerintah atas defisit anggaran yang besar atau sebagai akomodasi kayak gitu. Kemudian terlalu penting untuk diserahkan kepada para politisi. Masalah prinsipal agent lebih buruk bagi para politisi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi dalam prakteknya ya kemandirian Bank of Canada dan bank sentral lainnya itu seringkali menjadi hasil dari kompromi antara kebutuhan akan independensi dan dalam kebijakan moneter kayak gitu dan kebutuhan akan akuntabilitas terhadap pemerintah dan masyarakat. Nah, kemudian kasus melawan kemerdekaan. Nah, melawan kemerdekaan bank sentral.
seperti Bank of Canada ini ya dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif dalam kebijakan ekonominya kayak gitu. Nah, oleh karena itu hmm, banyak ya ahli ekonomi kayak gitu dan para praktisi itu dan praktisi kebijakan moneter yang masih mendukung kemandirian bank sentral karena manfaatnya dalam mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang. Perdebatan mengenai kemandirian bank sentral tetap menjadi topik yang penting dalam ekonomi politik dan kebijakan ekonomi. Nah, adapun ya kasus melalui kemerdekaannya yaitu tidak demokratis, tidak akuntabel, kemudian sulit mengkoordinasikan kebijakan fiskal dan moneter, kemudian belum berhasil menggunakan kemandiriannya dengan baik. Jadi ini ya kasus melawan kemerdekaan dari Bank Central of Canada ini kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk kepada menjelaskan perilaku dari bank sentral kayak gitu. Nah, perilaku bank sentral seperti Bank of Canada ini ya tercermin dalam kebijakan dan tindakan yang diambil dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai otoritas moneter kayak gitu. Uh, Teori perilaku birokrasi yang pertama ya adalah contoh dari masalah principal agent kayak gitu. Uh, yang mana ya principal agent ini adalah konsep dalam teori ekonomi dan manajemen yang mengabarkan hubungan antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang mungkin berbeda dalam mencapai tujuan bersama kayak gitu. Nah, kemudian birokrasi sering bertindak untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu perilaku bank sentral dalam hal birokrasi kayak gitu. Kemudian implikasi untuk bank sentral. Nah, bertindak untuk menjaga independensi. Kemudian yang kedua yaitu mencoba untuk menghindari kontroversi. Kemudian yang ketiga itu mencari kekuasaan tambahan atas bank kayak gitu. Nah, adapun ya teori perilaku birokrasi tujuannya adalah untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang terkait dengan kekuasaan dan prestise. Nah, kemudian yang berjuang keras untuk mempertahankan otonomi, kemudian menghindari konflik dengan kelompok yang lebih kuat, dan yang kedua itu tidak mengesampingkan altruisme kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk pada sistem cadangan federal. Nah, Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve System atau DFED. Nah, termasuk Dewan Gubernur Federal Reserve System dan kemudian ada Bank-Bank Federal Reserve, kemudian Komite Pasar Terbuka Federal atau FOMC, kemudian ada Dewan Penasihat Federal, kemudian ada 500 anggota bank komersial. Nah, jadi inilah sistem cadangan ya dari Bank Federal. Nah, kemudian Dewan Gubernur Federal Reserve System kayak gitu. Nah, ada 7 anggota yang berkantor pusat di Washington DC. Kemudian para gubernur ditunjuk oleh presiden dan dikukuhkan oleh Senat. Kemudian menjabat selama 14 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Nah, kemudian harus berasal dari distrik yang berbeda. Kemudian yang berikutnya yaitu ketua dipilih dari para gubernur dan memiliki masa jabatan 4 tahun. Nah, berikutnya yaitu kita akan membahas tentang bank-bank federal cadangan. Nah, masing-masing dari 12 distrik federal yang telah disebutkan
cadangan memiliki satu bank federal cadangan utama. Nah, dari 12 itu ya memiliki satu bank federal cadangan utama kayak gitu. Kemudian 3 bank federal cadangan terbesar dalam hal aset adalah bank-bank di New York, Chicago, dan San Francisco. Nah, kemudian mereka juga memiliki ya lebih dari 50% aset Federal Reserve System. Kemudian Bank New York dengan sekitar seperempat asetnya adalah Bank Federal Reserve yang paling penting. Nah, kemudian kita melihat tentang Bank Sentral Eropa atau ECB. Nah, yang mana Bank Sentral Eropa ini atau European Central Bank atau ECB, yang mana bank sentral negara-negara kawasan Euro. Nah, kemudian melakukan kebijakan moneter untuk negara-negara yang menjadi anggota Uni Moneter Eropa. Kemudian Bank Sentral Eropa ini beroperasi moneter Eurosystem dilakukan oleh semua bank sentral nasional di setiap negara. Kemudian ECB ini adalah bank sentral paling independen di dunia. Nah, jadi itu ya sekilas tentang Bank Sentral Eropa atau ECB. Nah, kemudian juga ada perjanjian Maastricht yang mana dalam perjanjian ini mendirikan Eurosystem, kemudian membuat instrumen ECB menjadi independen, kemudian menetapkan bahwa tujuan ECB adalah untuk mencapai stabilitas harga. Nah, kemudian Dewan Pemerintahan Bank Sentral Eropa. Nah, adapun ya Dewan Pemerintahan pada Bank Sentral Eropa ini pertemuan bulanannya di ECB di Frankfurt, Jerman, kayak gitu. 12 kepala Bank Sentral Nasional dan 6 anggota Dewan Eksekutif. Kemudian beroperasi berdasarkan konsensus. Kemudian ECB ini mengumumkan suku bunga target dan menerima pertanyaan dari media. Kemudian agar tetap pada ukuran yang dapat dikelola, ketika negara-negara baru bergabung, Dewan Pemerintahan akan menggunakan sistem rotasi. Jadi ini ya Dewan Pemerintahan yang ada pada Bank Sentral Eropa. Kemudian kita melihat seberapa independenkah Bank Sentral Eropa ini atau ECB ini. Nah, Bank ECB ini merupakan bank paling independen di dunia kayak gitu. Nah, adapun anggota Dewan Eksekutif memiliki masa jabatan yang panjang. Selanjutnya menentukan anggaran sendiri. Nah, kurang independen dalam hal tujuan. Nah, selanjutnya yaitu piagam tidak dapat diubah oleh undang-undang hanya dengan revisi perjanjian Maastricht. Nah, kemudian di sini kita melihat struktur dan independensi bank sentral asing lainnya. Nah, yang pertama itu Bank of England. Nah, yang mana memiliki beberapa kemandirian instrumen. Kemudian Bank of England ini juga pemerintah dapat mengesampingkan bank dan menetapkan suku bunga kayak gitu. Nah, kemudian Bank of Japan atau Nippon Ginko, yang mana Bank of Japan ini memiliki beberapa tingkat kemandirian instrumen dan tujuan. Kemudian tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga. Kemudian pemerintah memiliki kemampuan untuk meminta penundaan dalam keputusan kebijakan moneter. Nah, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya tentang Bank Sentral, Central Banks, dan Bank of Canada. Yang yang mana ya bank sentral seperti Bank of Canada tadi adalah lembaga yang sangat penting kayak gitu dalam sistem keuangan suatu negara. Nah, yang pada intinya juga ya bank sentral ini memiliki beberapa peran kunci kayak gitu. Yang pertama menjaga stabilitas harga kayak gitu. Kemudian bank sentral ini juga berfungsi sebagai mengawasi sistem keuangan suatu negara kayak gitu, dan
mencegah krisis keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan kayak gitu. Kemudian bank sentral juga berfungsi sebagai menciptakan uang. Kemudian juga berfungsi sebagai menjaga stabilitas nilai tukar kayak gitu. Kemudian juga memberikan layanan untuk pemerintah dan bank komersial lainnya kayak gitu. Nah, dengan memiliki otoritas dan peran tersebut, bank sentral memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian suatu negara dan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan di sebuah negara kayak gitu. Mungkin sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.